Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke lah ini ya, bearish tapi rasa bullish ini. Udah berapa hari saya nyebut bearish tuh. Oke, nggak apa-apa. Sangkut saya semakin dalam ada di Fortube. Siba saya lumayan lah ya. Tinggal dikit lagi nih. Kemudian BNB. Oke lah, nggak apa-apa. Sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 4.000 tron. Nah, bagaimana caranya bang? Gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan pengumuman giveaway akan dilakukan pada akhir September ini. Jadi tetap stay on terus di grup Arjana Crypto. Jadi tinggal hitungan hari lagi kalian bisa mendapatkan giveaway dari Arjana Crypto. Dan nanti pada tanggal 28 September ini pukul 20.00 WIB kami akan mengadakan live AMA beserta giveaway. Hadiahnya itu koin Ethereum. Wow, mantap banget. Kalian juga bisa cek informasinya ada di pin Telegram Arjana Crypto. Nah, di sini hadiahnya koin Ethereum. Oke. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency ke depannya. Nah, ini datang dari investor miliarder dan CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, mengatakan pasar Bitcoin dalam kondisi yang baik gitu ya. Mencatat bahwa ia melihat begitu banyak modal masuk ke ruang angkasa. Dia juga mengomentari berpengaruhnya Cina yang semakin berkurang terhadap pasar kripto. Jadi di sini dia berkomentar bahwa level 40.000 untuk Bitcoin dan 2.800 untuk Ethereum adalah level yang sangat penting untuk ditonton orang. Jadi ini selama itu bertahan, saya pikir pasar dalam kondisi yang baik, kata dia bilang gitu. Kemudian di sini dia bilang juga di saat market atau Bitcoin itu lagi turun, memang benar food itu ya biasanya begitu ya. Memang mereka sengaja buat serok ya. Kami melihat begitu banyak modal masuk ke ruang angkasa, baik secara pribadi maupun publik. Saya tidak gugup. Nah, dia bilang jadi di saat momen-momen kemarin itu pada Bitcoin itu turun ke 40.000, belum tembus, nggak sampai ke 39.000, jadi bertahan di area level 40.000. Itu banyak banget yang kemarin tuh beli Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya, termasuk Ethereum. Di sini juga dia mengomentari tentang pengaruh Cina kemarin atas harga mata uang kripto, jadi khususnya buat Bitcoin dan Ethereum. Novogratz mengatakan itu jauh lebih penting 5 bulan yang lalu sebelum Cina pada dasarnya mengatakan kami melarang kripto sehingga penambang telah pindah dari China. Nah, ini pernah terjadi pada bulan Mei kalau nggak salah ya. Jadi Bitcoin itu turun sampai yang harga tertinggi dia mencapai harga tertinggi pada bulan tersebut. Dan di saat itu juga harga Bitcoin langsung terjun bebas. Bahkan sampai 26.000 ya kalau nggak salah, 28.000, 26.000 tuh. Gila, turun banget. Dan di situ juga dia bilang Cina tidak pernah menjadi sumber inovasi yang besar di bidang ini. Tetapi itu adalah sumber perdagangan yang besar dan saya pikir masih banyak pedagang di Cina. Orang Cina itu pintar, mereka tahu cara menggunakan VPN. Tetapi lebih sulit dan lebih keras, dan jadi saya pikir itu tidak semakin penting. Nah, kata dia. Jadi nggak, kata dia itu sudah terjadi memang. Food Cina itu sudah terjadi pada tahun 2013, 14, 15, 16, 17 sampai 2021 itu ada selalu peringatan keras atau food dari Cina ini. Nih, kalian bisa lihat nih rentetan foodnya, food Cina ini ya. Kalian bisa lihat dari tahun 2013 bulan Desember tanggal 5 ini udah mulai nih ya, lihatnya. Sampai di tanggal kemarin, tanggal 24 September nih ya, 2021 itu, nah kalian bisa lihat. Jadi rata-rata perbandingannya setelah mereka menyatakan pernyataan tersebut, itu penurunannya nggak terlalu signifikan juga. Bahkan 90 setelah mereka menyatakan itu rata-rata naik semua harga Bitcoin dari harga sebelumnya. Kan. Jadi biarkanlah ya, biasalah kata si miliarder tadi. Selain itu juga, China ini pernah ngeban YouTube pada tahun 2009, kemudian Facebook 2009, Google 2010, Wikipedia 2019 nih, bayangin nih. Jadi memang seneng banget. Tapi untuk Bitcoin ini dari 2013 sampai 2021 nggak ada absennya ya. Nah, ini datang informasi dari salah satu koin favorit saya adalah Dogecoin. Nah, si Dog ini yang awal mulanya dibuat lelucon pada tahun 2013 Desember itu oleh si
Billy Markus dan Jackson Palmer, mereka ini cuman hanya untuk membuat kekonyolan aja karena pada saat itu Bitcoin tuh lagi baru mulai tenar. Karena begini, mata uang apa sih sebenarnya Bitcoin itu kok nggak ada nilainya tapi ada rupanya? Kebalik, ada rupanya tapi nggak ada nilainya. Pokoknya begitulah. Jadi intinya ada nilainya tapi nggak ada rupanya. Nah, jadi di situ mengolok-olok si Dogecoin ini kok bisa ya sampai begitu ada harganya. Dan disitulah mereka meluncurkan Dogecoin pada bulan Desember itu oleh si Billy dan Jackson Palmer hanya untuk lelucon. Dan yang membuat tercengangkan itu kenapa? Supply itu 129 miliar tapi bisa ditambah lagi. Jadi bisa dibuat lagi supply-nya. Makanya dulu itu banyak orang masih ragu sebenarnya investasi di Dogecoin. Nah, awal mulanya Dogecoin ini mulai nanjak lagi itu ketika si Kang Elon Musk itu tertarik selalu nge-tweet tentang Dogecoin. Nah, dari situlah mulai investor-investor besar itu masuk ke Dogecoin. Gimana nggak kayak mendadak? Jadi harga dia masih satuan itu bisa ribuan, bayangkan. Sedangkan pada bulan Mei itu Mei 2021 kemarin itu mencapai sampai 7 dolaran. Bukan 7, 0,7 dolar. Berarti sekitar 10 ribuan ya, 10 ribuan lah harga tertinggi. Dan saya di situ juga ketika pada acara Mei 8 Mei Saturday Night Live itu kok nggak salah. Katanya Kang Elon bakal nyebutin si Dogecoin itu bakal naik. Katanya pada hari itu juga. Taunya saya beli sebelum 2 hari sebelum itu. Pas beli di 9.800. Tahunya apa? Setelah itu ada food dari Cina, Bitcoin longsor semua. Ya udah, Dogecoin juga ngikut. Ternyata pencapaian kenaikan tertingginya itu sebelumnya pada tanggal 6 kalau nggak salah tanggal 6 kalau nggak tanggal 4 Mei. Dia mencapai sampai dengan 10 ribu apa 11 ribu. Nah, antara seperti itulah. Nah, ini tiba-tiba Kang Elon bilang begini, mengatakan sangat penting untuk menurunkan biaya Doge sebagai respon AMC menerima Dogecoin. Nah, CEO AMC Adam Aron mengumumkan bahwa perusahaan akan bekerja untuk menerima Dogecoin. Nah, di sini langsung di-tweet dibalas sama si Kang Elon. Nah, ini dia pernyataan si Kang Elon yang sangat fenomenal. Jadi dia berharap nih, sangat penting untuk menurunkan biaya Dogecoin untuk membuat hal-hal seperti membeli tiket film yang layak. Jadi Kang Elon berharap si harga Dogecoin ini malah makin turun ya, gara-gara jaringan bioskop Amerika AMC mengumumkan ya pada awal bulan ini bahwa mereka akan menerima Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, dan Litecoin untuk pembelian tiket pada akhir tahun ini. Nah, jadi bisa kalian menonton bioskop bisa menggunakan beberapa koin ini. Dan bukan Dogecoin, bukan bagian dari awal, tapi setelah si Adam Aron ini menyatakan bahwa beberapa koin-koin itu, legend itu untuk melakukan pembayarannya. Nah, di sini dia menyentil lagi nih intinya bahwa apakah layak Dogecoin juga sebagai cryptocurrency yang mendamping Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum. Nah, saya tidak pernah berpikir ya di statement dia, saya akan melihat hari ini. Elon Musk menyukai full Twitter Dogecoin saya. Jika Anda melihat tweet ini juga, Tuan Musk, selamat untuk Tesla dan SpaceX. Saya telah berusaha keras untuk menjadi inovator sepanjang karir saya, tetapi Anda adalah contoh inovasi di atas segalanya. Nah, ini tanda lagi sebenarnya. Nah, ini tweet dia yang sebelumnya ya. Saya dengan tulus ingin mendengar pendapat Anda melalui jajak pendapat Twitter ini. Pada akhir tahun 2021, AMC akan menggunakan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash untuk pembayaran online. Kita bilang gini ya. Saya mendengar dari banyak orang di feed Twitter saya bahwa kami juga harus menerima Dogecoin. Apakah menurut Anda AMC harus mengeksplorasi penerimaan Dogecoin? Nah, di sini 68% setuju. Dan dari tweet ini langsung di-like oleh Kang Elon Musk. Wow! Tanda apa lagi ini? Nah, setelah pernyataan dari Kang Elon Musk itu bahwa mereka berharap Kang Elon tuh masih mendukung Dogecoin. Mereka pikir bahwa si Kang Elon Musk ini bilang bahwa harga Dogecoin harus turun lebih baik kata dia. Dan di situ mereka banyak banget yang respon. Langsung nih ya, dukungan Elon untuk Doge adalah hubungan yang saling menguntungkan karena Doge masyarakat akan selalu mendukung Elon Musk. Nah, jadi setelah pernyataan si Kang Elon Musk itu, dia mengatakan bahwa berharap si Dogecoin ini berada di harga dasar lagi turun ketika melakukan penerimaan pembayaran online AMC. Dan di situ juga banyak yang prihatin, apakah bakal turun? Dan dari sini disupport lah. Jadi mereka nyatakan bahwa si Kang Elon tetap mendukung si Doge. Takut nih. Kalau kita lihat di TradingView, nah ini sekarang ini lagi Dogecoin ini lagi turun banget setelah
sempat naik sampai ke 3.400-an, hampir 3.500 itu pada pertengahan Agustus kalau nggak salah ya, tertinggi di sini. Kalau kita gunakan Fibonacci, ini sekarang Fibonacci dia adalah di area 0,236 area supportnya. Kemudian area resisten dia adalah di area 0,382 Fibonacci. Kalau di sini tembus nih, kalau misalkan di sini tembus area support dia paling kuat ini sebelum dia terjadi penurunan. Maaf, saya nelpon tadi harus diangkat ya. Nah, di sini ini adalah area confirm dia. Sebenarnya orang itu nyaman ketika sudah sampai di sini, area confirm di sini. Ini baru berbondong-bondong mereka beli. Ah, ini kayaknya bakal naik. Taunya setelah dia sampai sini, turun lagi. Dan padahal di sini sebenarnya adalah area spekulasi buy. Sebenarnya ini penting banget kalau udah sampai sini untuk melakukan pembelian. Bisa dinyatakan ini aman banget, tapi orang-orang rata-rata itu takut. Kalau udah beli di bawah ini, kayaknya bakal makan turun lagi nih. Tahu-taunya setelah ada di sini rata-rata itu bakal bam. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya nih. Ini di candle di chart dia yang pertama nih candlestick nih. Ini area paling tepat banget ketika melakukan pembelian. Setelah itu kan apa tuh? Langsung tinggi banget, terbang lagi. Dan ini hampir mendekati lagi. Ini potensi kalau melakukan pembelian ini sebenarnya pas buat di sini, tapi banyak yang takut. Oke. Kalau kita lihat di CoinMarketCap, ini peringkat Dogecoin masih stand di area 10. Nah, yang sebelumnya itu di area 6. Dan harga tertinggi dia sekitar 10.500 nih. Harga tertinggi dia sepanjang sejarah ketika bulan Mei kalau enggak akhir April. Oke. Koin meme ya, koin gelucon jadi koin serius. Bye. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat, semuanya ada disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.